Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, kepada para guru, senior, serta seluruh teman sejawat. Peserta yang bergabung dalam acara pada hari ini, kami mengucapkan selamat datang di acara yang sangat istimewa, yaitu webinar yang diselenggarakan oleh The Society of Respiratory Care Indonesia Respina dengan judul Respiratory Care in Asthma Management. Para hadirin sekalian, tentu saja saat ini banyak sekali ilmu yang baru yang terus bermunculan. Dan melalui webinar ini, Respina berupaya untuk memfasilitasi agar kita semua dapat belajar bersama mengenai berbagai hal-hal baru tersebut. Sebelum kita masuk ke acara inti, perkenalkan saya Sri Duni Atas Asri, spesialis paru, dan rekan saya, Dr. Vinci Edi Wibowo, spesialis paru, untuk membuka acara ini. Ya, terima kasih kepada Dr. Duni. Teman sejawat yang kami hormati, sore hari ini sudah bergabung bersama kita para pembicara yang tentu saja sudah tidak asing lagi. Beliau adalah guru-guru kita, pakar di bidangnya masing-masing, yaitu yang terhormat Dr. Prasna Palamita, spesialis paru, FCCP, merupakan pendiri dari Society of Respiratory Care Indonesia atau yang kita kenal dengan Respina. Merupakan dokter spesialis paru di Mitra Keluarga Kelapa Gading Hospital Jakarta. Yang kedua, akan bergabung juga bersama kita Profesor Dr. Wiwin Heruwiono, PhD spesialis paru konsultan. Merupakan ketua kelompok kerja Asma PPOK, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Merupakan guru besar di Departemen Pulmonologi dan Ilmu Kesehatan Kedokteran Respirasi dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. Kemudian yang ketiga, ada Dr. Elvil Zulka, spesialis THT KL, konsultan, merupakan staf divisi endoskopi, bronkoesofagologi, otorinolaringologi, Departemen Telinga, Hidung, dan Tenggorokan, FKUI RSCM, Jakarta. Merupakan staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan yang terakhir, akan bergabung juga bersama kita, Dr. Febri Endra Budi S, MKes FISPH, FISCM, merupakan Ketua Perhimpunan Dokter Kedokteran Komunitas dan Kesehatan Masyarakat Indonesia, merupakan Kepala UPT Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang. Jalannya webinar ini akan dipandu oleh salah satu pendiri Respina, yaitu yang kita sebutkan tadi, Dr. Prasna Palamita, yang kami informasikan juga bahwa teman sejawat yang mengikuti seminar ini nantinya akan mendapatkan sertifikat dengan SKPID. Dengan syarat mengikuti post-test setelah acara webinar ini selesai, yang akan kita berikan linknya setelah acara selesai. Sambutan dari Ketua Respina yang akan diwakilkan oleh Dr. Santi Rahayu, spesialis paru. Kepada Dr. Santi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Santi Rahayu Dewayanti sebagai Ketua Panitia acara webinar Respina kali ini menggantikan Dr. Wahyu Ningsih Soeharno, spesialis paru yang sebagai Ketua Perhimpunan Respina yang berhalangan hadir pada sore ini untuk memberikan sambutan. Kami mengucapkan selamat datang di acara yang sangat istimewa, yaitu webinar yang diselenggarakan oleh The Society of Respiratory Care Indonesia atau Respina dengan judul Respiratory Care in Asthma Management. Kepada host acara ini, kepada pembicara, moderator, profesor, guru-guru, dan teman sejawat sekalian, para peserta webinar Respina seri 4, kami atas nama Perhimpunan Asuhan Respirasi Indonesia atau Respina mengucapkan terima kasih atas kesediaan sejawat telah bergabung pada acara webinar ini.
juga kepada PT Dexa Medica yang telah mensponsori acara ini. Kami mengharapkan semua peserta dapat mengikuti acara webinar ini sampai selesai. Karena banyak ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh para pakar sebagai narasumber acara ini, seperti tadi sudah disebutkan, yaitu terima kasih kepada Profesor Dr. Wiwin Heruwiono PhD, spesialis paru konsultan, juga untuk Dr. Elvi Sukautsia Rahmawati, spesialis THT KL konsultan, kepada Dr. Febri Endra Budi SM, KESM, FI SPH dan FI SCM, dan moderator yaitu Dr. Pratnya Parimita, spesialis paru sebagai salah satu pendiri dari Society Respina ini. Kepada host Dr. Duni, spesialis paru, dan Dr. Vinci, spesialis paru, serta para panitia dan IO Rinus Marven, saya mengucapkan terima kasih. Semoga acara ini berjalan lancar. Selamat mengikuti webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Dr. Santi atas sambutannya. Selanjutnya kita masuk ke acara inti. Akan kami serahkan kepada moderator, Dr. Prasna Paramita, spesialis paru. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, selamat sore sejawat sekalian, selamat sore para pembicara yang telah hadir dalam webinar sore hari ini yang diselenggarakan oleh Respina. Kita ada 3 pembicara dan akan dimulai dengan Prof. Dr. Wiwin Heruwiono PhD SPPK yang akan menyampaikan tentang the role of corticosteroid in asthma exacerbation. Kami persilahkan Dr. Wiwin untuk menyampaikan presentasinya.
bervariasi, bisa ringan, bisa sedang, bisa berat. Ya. Dan sifatnya ini adalah periodik. Ya. Jadi ada keluhan-keluhan seperti itu secara periodik. Ya. Dan yang penting lagi adalah bahwa terjadi obstruksi di jalan napas, ya, yang sifatnya bervariasi dan sifatnya reversible. Ini adalah yang khas dari asma. Jadi kalau kita menemukan ada riwayat sesak, ada wheezing, periodik, kemudian kita ukur fungsi parunya terdapat penurunan VEP1, ya, tanda obstruksi, dan sifatnya ini reversible, kita berikan bronchodilator, dia kembali ke nilai normal, maka ini adalah diagnosis dari asma. Slide berikut. Jadi kalau kita lihat lagi dari riwayat keluhannya, ya tentunya ada beberapa hal yang bisa kita kenali, ya. Jadi suatu keluhan yang sifatnya sesak, ya, dan batuk, kemudian ada wheezing, itu bervariasi, ya, bervariasi. Ya, keluhan itu bisa timbul pada waktu siang, malam, ya, tapi yang paling banyak ditemukan adalah pada malam hari menjelang pagi. Dan ini menyebabkan orang terbangun. Ya. Kemudian juga ada pencetusnya, biasanya ada alergen, bisa juga karena udara yang panas atau yang dingin, atau exercise. Ya. Kemudian juga memberat, ya, dengan infeksi virus yang terjadi. Kemudian kalau kita menilai dari fungsi parunya, ya, yang khas di sini adalah bahwa penurunan VEP1 sebagai tanda obstruksi, yaitu terjadi, ya, pada orang-orang asma. Jadi kita harus menemukan adanya obstruksi, ya, kurang dari nilai normal. Normalnya adalah VEP1 per KVP itu antara 75 sampai 80. Jadi kalau keluar dari 75, kita bisa mengatakan ini adalah obstruksi yang mungkin disebabkan oleh asma ditambah keluhan tadi. Dan kalau kita berikan bronchodilator test, ya, kita berikan inhalasi, ya, dan dia naik lebih dari 12% dari nilai awal, ya, atau 200 ml, maka ini juga memastikan ada reversibility, berarti ini juga adalah asma, ya. Kemudian juga kalau kita ingin menggunakan PEF, ya, peak flow meter, ya, harus puncak ekspirasi itu ada variability, ya, ada variability lebih dari 10%, ya. Kemudian kalau kita gunakan challenge test, ya, itu juga ada kenaikan, ya, dari VP1, ya, VP1, ya, dengan penurunan lebih dari 10% bila dilakukan exercise pada orang-orang yang asma. Ya. Kemudian juga bisa diberikan gunakan untuk mendiagnosis asma. Slide berikut. Nah, apa yang penting di dalam penatasan asma, ya, itu adalah menentukan apakah asma itu terkontrol. Karena asma harus terkontrol, ya, ada toolnya untuk melihat apakah dia terkontrol tidak, yaitu dengan asma control test, ya, kemudian menentukan apakah faktor-faktor risikonya, kemudian apakah ada comorbidity, kemudian bagaimana pengobatan yang saat ini, ya, dikaitkan dengan kondisinya, dengan derajatnya. Slide berikut. Nah, kalau kita ingin mengatakan ini adalah faktor risiko, maka faktor risiko itu antara lain adalah eksaserbasi, ya, karena makin sering eksaserbasi maka akan menaikkan derajat asmanya. Ya, kemudian ada resiko untuk terjadinya obstruksi yang tidak reversible, ya, yang menetap. Ya, kemudian ada risiko efek samping pengobatan, ya, karena pengobatan asma ini kan jangka panjang. Jadi bisa kita dapatkan risiko terjadinya efek samping dari obat-obatan yang dikonsumsi. Slide berikut. Ya. Risiko eksaserbasi, ya, tentunya ini akan menyebabkan simptomnya yang tidak terkontrol, ya, kemudian juga ada comorbidity yang bisa menyebabkan eksaserbasi, ya, pajanan terhadap rokok, alergen, dan polusi, ya, kemudian sosial ekonomi,
Ya, dan juga yang penting adalah bagaimana pasien ya belum menggunakan inhalasi kortikosteroid ya, atau menggunakan tapi tidak taat ya, atau caranya salah menggunakan ya, banyak menggunakan short acting ya, tidak menggunakan atau belum menggunakan kortikosteroid inhalasi. Slide berikut. Nah, yang dimaksud dengan ekserbasi adalah suatu keadaan yang akut atau subakut dari perjalanan penyakit asma tersebut ya, yang menyebabkan ya keluhannya itu meningkat ya, baik derajatnya ya, sesaknya ya, kemudian juga intensitasnya ya. Dan kita bisa lihat di sini ini akan menyebabkan ya, ekserbasi ini menyebabkan penurunan dari fungsi paru ya, dari fungsi paru yang sehari-hari yang didapatkan. Jadi ada penurunan ya, dari fungsi paru dan juga ada peningkatan ya, frekuensi dan peningkatan intensitas dari serangannya ya, serangan asma tersebut. Slide berikut. Kalau kita lihat patogenesis ekserbasi, apakah yang menyebabkan ekserbasi, kita bisa lihat sini adalah salah satunya yang terbanyak adalah infeksi saluran napas atas yang disebabkan oleh virus, kemudian penggunaan short acting beta 2 agonis yang berlebihan, ya, kemudian juga adalah obesitas, ya, kemudian chronic rhinosinusitis, ada GERD, ya, kemudian ada alergi terhadap makanan, kemudian ada juga kehamilan, ya, merokok, polusi, ya, sosial ekonomi dan lain-lain, ya, yang bisa menyebabkan asma ekserbasi, ya. Atau juga yang penting adalah apakah pernah menggunakan atau mengalami intubasi, ya, harus mendapatkan bantuan ventilator di ICU atau dirawat lebih dari 1 kali ya di selama setahun terakhir, ya, dan juga sensitivitas dari alerginya dan juga ada infeksi bakteri. Itulah hal-hal yang menyebabkan ekserbasi asma. Slide berikut. Slide berikut. Nah, ini adalah penata laksanaan asma ekserbasi di Fasilitas Kesehatan Primer. Ini kami keluarkan dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Slide berikut. Ya. Ini kami mengadop dari GINA, tapi kami modifikasi sesuai dengan hasil pengamatan dan hasil konsensus dari para ahli asma di Indonesia. Ya. Jadi kalau kita menemukan pasien asma dengan ekserbasi di fasilitas primer, maka tentunya dipastikan apakah ini betul asma, apakah faktor risikonya, ya, apakah ini berkaitan nanti dengan risiko kematian, dan juga derajat ekserbasinya. Kalau derajat, ya kita bisa lihat ringan, sedang, atau berat. Ya. Yang ringan tentunya masih bisa bicara dalam kalimat, ya, frekuensi belum meningkat, nadi masih di bawah 120, saturasi 90-95, APE masih APE lebih dari 50%, ya. Sedangkan yang berat sudah menggunakan otot bantu napas, ya, kemudian frekuensi sudah lebih dari 30, saturasi kurang dari 90, APE-nya kurang dari 50, ya. Dan tentunya yang mengancam jiwa kita akan refer ke ICU. Slide berikut. Bagiannya penataan laksanaan asma yang ringan. Di sini kita gunakan ya adalah oksigen. Jadi oksigen adalah yang paling penting ya, yang kita pertama kali harus berikan ya, dengan target saturasi di atas 93%. Ya. Kita berikan apa? Kita berikan short acting beta agonis sebagai reliever ya, 4-4 semprot ya, ditambah dengan spacer ya, kalau tidak bisa menggunakan tanpa spacer diulang tiap 20 menit dalam 1 jam ya, atau diberikan rest pull ya, inhalasi 3 kali dalam 1 jam. Yang kedua, ya ini adalah pedoman kami, diberikan inhalasi kortikosteroid dosis tinggi 3 kali dalam 1 jam, ya, atau kalau tidak ada diberikan prednisolon 1 mg per kilogram berbadan, atau pada anak 1-2 mg per kilogram berbadan, maksimum 40 mg. Ya. Kalau memburuk ya, dengan ini maka kita kirim ke fasilitas kegawatan, ke UGD. Ya. Kemudian dilanjutkan terapi sahabat sebelumnya dan nilai respons dalam 1 jam. Ya, slide berikut. Ya. Kalau ternyata dalam 1 jam dia membaik, ya kita ukur lagi APE-nya, ya, arus puncak ekspirasinya, dan bila bertahan 1 jam itu lebih dari 60-80% prediksi,
ya saturasi di atas 90%, kita bisa pulangkan pasien. Ya. Tapi kalau tidak, maka kita harus rawat. Ya. Dan dalam follow up, ya kita bisa lanjutkan pengontrolnya, ya dalam 1-2 minggu, ya, dan kita berikan antibiotik kalau memang ada infeksi, ya. Kemudian kita minta untuk kontrol kembali. Ya, ini yang dilakukan di fasilitas kesehatan primer. Slide berikut. Sedangkan di UGD atau di gawat darurat, slide berikut, kita juga harus tentukan apakah dia harus masuk ICU. Yang di sini yang penting adalah kesadaran. Jadi kesadaran sudah mulai mengantuk atau kebingungan atau terjadi silent chest, maka ini kita tidak harus ragu-ragu kirim ke ICU. Ya, tapi kalau tidak, kita bisa lakukan tindakan-tindakan, ya, dibedakan mana yang ringan atau sedang atau yang berat. Slide berikut. Yang ringan, ya seperti tadi, ya kita masih melihat dia belum menggunakan otot bantu napas, saturasi masih 90-95. Nah, ini kita bisa berikan, yang pertama tetap adalah oksigen, ya kita berikan agonis beta 2 kerja singkat, ya, dan pertimbangkan ipratropium bromid bila pemberian agonis beta 2 kerja singkat tidak ada respons. Ya. Dan kita berikan inhalasi kortikosteroid dosis tinggi atau kortikosteroid oral. Ya. Sedangkan di yang berat, ya di OGD, ya oksigen, kemudian agonis beta 2 kerja singkat, ditambah ipratropium bromide, inhalasi, ya, kemudian diberikan inhalasi kortikosteroid dosis tinggi atau kortikosteroid intravena atau oral. Ya. Dan kalau perlu kita bisa berikan juga magnesium intravena. Ya. Kita lihat dalam 1 jam, slide berikut. Ya. Apabila membaik, ya VP1 atau APE-nya bertahan 60%, ya, dan ini bisa kita pulangkan. Ya. Tapi kalau tidak, mungkin kita harus rawat, ya, ke bagian perawatan dan kita berikan terapi yang selanjutnya. Catatan di sini yang dimaksud dengan inhalasi dosis tinggi kortikosteroid adalah kita bisa berikan budesonide 1 mg nebulisasi selama 3 kali dalam 1 jam pertama. Slide berikut. Jadi peran kortikosteroid inhalasi di asma ekstubasi, ya, di penelitian-penelitian, ya, dikatakan bahwa kalau kita berikan dosis tinggi inhalasi kortikosteroid dalam 1 jam pertama, ya, maka ini bisa mencegah hospitalisasi, ya, bisa mencegah perawatan karena asma ekserbasi akut. Dan ini evidence base-nya adalah A, ya, terutama mereka yang belum menggunakan steroid di rumah. Sedangkan kalau sudah menggunakan steroid, maka evidence-nya menjadi B. Ya. Sedangkan ICS sendiri itu sangat baik ditoleransi. Ya. Slide berikut. Sedangkan di pasien yang habis ekserbasi, ya, kalau kita berikan tetap inhalasi kortikosteroid, ya, untuk lanjutannya, maka itu juga bisa mencegah ekserbasi yang terjadi kemudian. Ya, itu evidence-nya B. Dan kemudian kalau obat-obatan yang ada inhalasi kortikosteroidnya, itu juga bisa mencegah kematian atau perawatan, yaitu evidence-nya adalah A. Sedangkan penggunaan SABA yang berkelanjutan yang hanya menggunakan short acting beta agonist itu tidak direkomendasikan. Slide berikut. Ini adalah contoh beberapa kortikosteroid, ya, yang bisa diberikan secara inhalasi. Ya, kita bisa mengenal di sini yang ada di sini adalah budesonide, ya, kemudian fluticasone propionate, ya, dengan dosis-dosisnya, ya, dosis tinggi, ya, dosis ringan, ya, dosis rendah, dan dosis sedang. Ya. Slide berikut. Ini adalah beberapa penelitian yang membandingkan antara inhalasi budesonide dengan prednison oral, ya, pada pasien-pasien yang mengalami ekserbasi di emergensi, ya. Jadi dari 185 pasien yang mengalami akut ekserbasi, ya, dibagi ada yang mendapatkan budesonide 600 mikrogram, ya, 4 kali sehari, ya, ada yang mendapatkan 40 mg prednison, ya, 40 mg selama 7 sampai 10 hari. Ya. Yang dilihat di sini adalah relapse-nya, ya, angka relapse-nya ternyata yang prednison itu 11%, yang budesonide 10%.
disimpulkan bahwa budesonide ya setara dengan prednison untuk mencegah terjadinya relapse ya, relapse untuk serangan yang berikutnya. Slide berikut. Ini adalah meta-analisis yang dilakukan oleh Cochrane ya. Jadi dari 20 studi ya, melibatkan ada 30 yang pediatrik dan 7 dewasa ya, melibatkan 1.400-an pasien ya. Di sini yang dianalisis adalah membandingkan bagaimana efek ICS dibanding placebo, kemudian ICS dibandingkan dengan systemic corticosteroid. Hasilnya adalah pasien yang mendapatkan inhalasi corticosteroid itu angka yang dirawatnya itu lebih kecil ya dibandingkan placebo, dan juga dibandingkan dengan yang diberikan corticosteroid sistemik. Slide berikut. Ini juga adalah studi yang membandingkan budesonide dibandingkan dengan placebo pada dewasa yang mengalami serangan asma ya, secara double blind ya. Disimpulkan di sini bahwa pasien-pasien yang mendapatkan inhalasi budesonide ya dengan terapi standar asma itu perbaikan saturasinya dan distresnya itu bisa lebih kecil dibanding yang diberikan placebo. Ya, jadi treatment asma standar ya ditambah dengan inhalasi budesonide itu perbaikannya lebih bagus ya ketimbang yang tidak diberikan steroid inhalasi. Sekalipun mendapatkan terapi asma ekserbasi yang standar. Slide berikut. Slide berikut. Ya. Jadi kalau dari beberapa penelitian dikatakan di sini ya bahwa inhalasi kortikosteroid ya, inhalasi itu yang dideposit di paru itu cuma 18% lah kira-kira ya pada anak-anak ya dengan penderita asma. Kemudian bioavailability-nya juga rendah ya sekitar 6%. Ya, kemudian di metabolisme di hati juga cukup besar ya 85% 90%. Ya, kemudian clearance-nya itu juga lebih dari 50% pada anak. Ya, kemudian half-life-nya sekitar 2,3 jam ya sekitar 2 jam. Dan tidak ada perbedaan ras, ya, kemudian jenis kelamin dan umur, ya, untuk menggunakan budesonide, ya, pada asma ekserbasi. Slide berikut. Bagaimana pada ibu-ibu hamil? Dikatakan di sini ya, menurut penelitian budesonide itu direkomendasikan untuk ibu hamil yang mengalami serangan, ya, serangan asma, ya, atau untuk juga pada keadaan stabil ya untuk mencegah terjadinya untuk mengontrol asma pada ibu hamil ya, sedangkan pada steroid yang lain, inhalasi yang lain itu belum ada buktinya ya, sehingga kita bisa menggunakan pasien-pasien dengan ibu hamil ya, supaya agar tetap terkontrol asmanya selama kehamilan. Slide berikut. Sehingga kami simpulkan bahwa asma itu adalah penyakit yang umum, ya, sesuai dengan definisinya, dan penyakit ini berpotensi serius, ya, karena eksaserbasinya, ya, dan itu individual, ya, dan bisa diobati secara efektif, ya. Asma itu bisa diobati secara efektif, ya. Kemudian pengobatan asma itu sifatnya individual, ya, tergantung dari derajatnya, ya. Kemudian tergantung dari stepnya di mana, ya. Kemudian eksaserbasi asma itu juga penting, ya, karena di dalam perjalanannya asma itu mesti ada eksaserbasi, ya. Kita mesti cegah dengan menekan faktor resikonya, ya. Kemudian juga bagaimana mencegah supaya tidak terjadi efek samping dan lain-lain, ya. Dan inhalasi kortikosteroid dalam budesonide dapat mengurangi, ya, frekuensi perawatan, ya, dan juga frekuensi eksaserbasi yang terjadi, ya. Budesonide ini adalah aman untuk dikonsumsi atau untuk diberikan kepada orang dewasa dan anak-anak, ya, dan juga utamanya juga untuk ibu hamil dan laktasi, ya. Kalau sebagai informasi,
ya budesonide inhalasi atau Respul itu banyak yang sudah beredar, antara lain adalah Budesma yang dikeluarkan oleh Dexa, juga yang biasa kita gunakan juga Pulmicort dan lain-lain. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Vivin, untuk presentasinya yang cukup jelas. Jadi tadi telah disampaikan bagaimana peran dari kortikosteroid dalam hal ini inhalasi, dalam hal ini budesonide, dalam penata laksanaan asma eksaserbasi yang mungkin banyak sejawat ketemui di praktikal kliniknya. Untuk selanjutnya kami mohon untuk Dr. Elvi Zulka Kautsia Rahmawati SPTHT untuk melanjutkan presentasi ini dengan judul problem ENT yang berhubungan dengan asma yang tidak terkontrol. Kami persilahkan Dr. Elvi Zulka SPTHT untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih, Dr. Prasna Paramita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat sore, Profesor, sejawat sekalian, para hadirin. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Resmina yang telah mempercayakan pada kami untuk mempresentasikan satu topik yang sangat erat hubungannya dengan pasien-pasien asma yang tidak terkontrol, hubungan yang jelas dengan kelainan pada bagian THT. Jadi adapun tujuan dari presentasi ini adalah untuk mengetahui apa saja komorbid dari asma yang berhubungan. Di antaranya adalah rinitis alergi, rhinosinusitis kronik, obstructive sleep apnea atau OSA, gastroesophageal reflux, laryngopharyngeal reflux, dan juga dengan apa yang namanya vocal cord dysfunction atau VCD. Seperti kita ketahui bahwa asma yang severe ini banyak sekali faktor-faktor yang memengaruhinya. Salah satu diantaranya adalah kelainan THT. Dan kelainan THT ini bisa berhubungan dengan kelainan yang lain. Jadi saling memengaruhi, akhirnya seperti suatu lingkaran. Yang paling sering kita temukan misalnya alergi rhinitis yang ada hubungan secara langsung, kemudian kronik rhinosinusitis ya, yang dengan polip misalnya, yang ini hubungannya bisa dengan langsung dengan asma, kemudian bisa juga merupakan suatu faktor komorbid lain, yaitu vocal cord dysfunction yang akhirnya menyebabkan asma. Satu faktor juga yang memiliki faktor pencetus dan juga komorbid yang bisa di-share adalah obesitas. Seperti kita ketahui bahwa obesitas ini merupakan faktor predisposisi dari sleep apnea dan juga GERD. Jadi ini kait-mengait hubungannya yang akhirnya memerlukan satu evaluasi yang mendetail supaya kelainan yang tampaknya tidak terkontrol ini bisa teratasi dengan baik. Karena kita ketahui sleep apnea dan asma saling berhubungan, obesitas juga berhubungan, dan juga GERD dan LPR. Nah, sekarang kita beranjak pada apa yang namanya allergic rhinitis dan asma. Sebenarnya rhinitis alergi adalah satu kelainan pada proses inflamasi pada hidung akibat alergen yang terjadi pada individu-individu yang sangat sensitif dengan gejala-gejalanya bersin-bersin pagi-pagi, ada sumbatan hidung, ada runny nose, dan ternyata terdapat kesamaan faktor di antara asma dan juga allergic rhinitis dalam hal etiologi, misalnya allergen, kemudian profil inflamasinya, kemudian mempengaruhi sistem saluran nafas atas bawah, dan juga terapeutiknya bisa sama, yaitu misalnya penggunaan steroid. Seperti ketahui bahwa apabila terdapat allergen
yang menginvasi nasal mukosa hidung, akan terjadi proses inflamasi. Yang ada di epitel contohnya mast cell. Mast cell akan menyebabkan keluarnya histamin yang menimbulkan gejala seperti runny nose, bersin, ya. Kemudian juga ada sitokin interleukin 5 contohnya. Kemudian akan merangsang juga atraksi dari adhesion molecules yang akan membuat eosinofil recruitment. Kemudian jangan lupa ada yang namanya physical barrier yang terganggu fungsinya. Karena seperti kita tahu, hidung ini merupakan organ of defense. Hidung itu adalah gate untuk fungsinya sebagai organ filtrasi dan humidifikasi. Jadi apabila ada gangguan, apa yang terjadi? Udara yang tidak dihumidifikasi, udara yang tidak disaring, ini langsung masuk ke paru yang akan tentunya akan menyebabkan satu proses inflamasi. Selain itu, kita juga ingat ada yang namanya sinobronchial reflex. Jadi langsung jalan tol pathway-nya. Oleh karena itu, asma dan allergic rhinitis merupakan suatu bagian dari konsep yang namanya unit airway. Dikatakan dari 40% allergic rhinitis memiliki asma, 80% asma memiliki simptom allergic rhinitis. Ini adalah satu pembagian yang dipopulerkan oleh ARIA, Allergic Rhinitis and Impact on Asthma. Jadi membagi klasifikasinya menjadi intermittent, bisa mild atau moderate severe, atau persistent, bisa mild atau moderate severe. Dan penata laksanaan ini nanti akan tergantung dari kategorinya yang mana. Pada evaluasi kita bisa lihat bahwa pada pasien-pasien allergic rhinitis biasanya khas karena sering menggosok-gosok hidungnya akan terbentuk kris di hidung namanya allergic salute. Allergic salute itu berarti sering gosok hidungnya karena gatal, kemudian terbentuk nasal kris, di bawah mata ada bayangan hitam yang disebut dengan allergic sinus, dan pada lidahnya terdapat geografi hitam. Pada hidung kita bisa melihat adanya perbedaan. Contohnya pada pasien-pasien dengan allergic rhinitis, jadi selaput lendir hidungnya bisa lebih pucat, dan yang pada asma bisa lebih hiperemis. Ini terjadi gangguan dalam appearance di mukosa, ya. Bagaimana mendiagnosisnya? Dengan skin prick test yang sensitif dan kemudian bisa melakukan IgE spesifik untuk melihat adanya atopia atau tidak. Penata laksanaannya ini tergantung tadi dari symptoms-nya. Ada yang ringan itu bisa misalnya diberikan antihistamin, ya. Kemudian bisa ditambah dikongestan. Kemudian pada yang berat bisa intranasal steroid, ya. Kemudian juga ada antihistamin, dan pada kasus-kasus di mana penata laksanaannya tidak bisa uncontrolled disease dapat diberikan imunoterapi untuk merubah tipenya. Jadi ya untuk shift dari T-nya, ya. Jadi ada shift untuk mengurangi gejala-gejala tersebut. Jadi ini beberapa modalitas yang bisa dipakai untuk penata laksanaan allergic rhinitis. Selanjutnya adalah rhinosinusitis. Apabila kita melihat rhinosinusitis sama, terjadi proses inflamasi pada hidung dan paranasal. Gejalanya adalah hidung tersumbat, kemudian adanya discharge bisa keluar di depan disebut anterior discharge dan postnasal discharge terlihat dari sini, bisa disertai dengan facial pain, pressure, atau hilangnya atau pengurangan dari fungsi penghidup, ya. Pada pemeriksaan nasoendoskopi bisa dilihat adanya discharge di daerah middle meatus medius, atau misalnya ada sumbatan di daerah kompleks osteometal. Dan atau juga bisa diikuti dengan gangguan atau perubahan pada CT scan, bisa ada sumbatan atau penutupan dari kompleks osteometal di sini. Menurut klasifikasi IPOS ini, jadi ada patogenesisnya, itu tergantung dari endotyping-nya. Jadi ada environment, host, ada barrier. Ini endotyping-nya bisa keluarin 1 atau 2, kemudian akan terjadi remodeling yang akan menentukan phenotyping-nya, apakah bisa polip atau tanpa polip. Dan itu juga katanya endotyping ini pengaruh pada kemungkinan adanya kelainan pada lower airway disease. Saya pinjam slide ini dari Dr. Retno Wardani yang memperlihatkan framework antara chronic rhinosinusitis dan asma. Jadi apabila ada anatomical variation, ada allergic rhinitis, kemudian ada faktor lain seperti reflux, ada microbes, kemudian
pregnancy, endokrin, imunodefisiensi akan menyebabkan gangguan hidung, misalnya sumbatan dan lain-lain, ada menyebabkan gangguan juga ciliary clearance, dan kemudian ujungnya adalah asma. Dan ternyata dikatakan bahwa ini terjadi pada 15, chronic rhinosinusitis ini terjadi pada 5-12% dari populasi, 7% pada asma, dan 45% pasien chronic rhinosinusitis memiliki asma. Terjadi ada penelitian yang dilakukan oleh bagian rinologi RSCM bekerjasama dengan bagian alergi imunologi. Subjeknya ada 80 dengan rhinosinusitis, 17 dengan asma. Dari pasien-pasien rhinosinusitis dilihat dengan hasil endoskopi, kemudian dilakukan pemeriksaan spirometri, dilihat apakah asma atau tidak asma. Kemudian pada pasien-pasien dengan asma dilakukan pemeriksaan THT, kemudian dilihat adakah chronic rhinosinusitis atau tidak. Dan hasilnya adalah pada pasien-pasien chronic rhinosinusitis bisa disertai asma pada 68% kasus atau 66. Pasien chronic rhinosinusitis tidak disertai asma pada 27 pasien, 28%, dan chronic rhinosinusitis yang hanya asma saja tanpa chronic rhinosinusitis ditemukan pada 4%. Dan penata laksanaannya sesuai dengan level evidence juga steroid nasal spray. Jangan lupa bahwa untuk mengurangi load dari alergen dan mengurangi load dari iritan, kita juga harus melakukan apa yang namanya cuci hidung untuk memperbaiki fungsi-fungsi mucociliary clearance sehingga penata laksananya bisa berjalan lebih baik. Jadi ini yang terjadi pada basement membran pada allergic rhinitis, dan terjadi perubahan ya yang pada dengan polip dan asma ini terjadi penebalan pada keduanya. Nah, sekarang kita beranjak pada yang namanya sleep apnea. Sleep apnea dan asma ini memiliki faktor komorbid yang sama, yaitu obesitas, alergi, reflux, GERD, dan dua-duanya sumbatan jalan napas. Kalau ngorok di bagian atas, kalau asma bawah, ya. Dan OSA asma itu memiliki faktor yang menyebabkan gangguan tidur. Contoh tadi Prof. Vivian katakan bahwa pasien-pasien asma sering terbangun malam hari ya. Jadi ada bidirectional relationship antara OSA dan asma. Kita lihat bahwa pada pasien OSA biasanya disertai GERD, ada inflamasi jalan napas, ada sistemik juga, ada gangguan jantung, ada gangguan leptin, yang menyebabkan asma, dan pada saat asma juga ada sumbatan jalan napas atas, ada gangguan dari dilator faring karena pharyngeal cross sectional area-nya mengecil sehingga meningkatkan kemungkinan untuk kolaps di jalan napasnya. Jadi ada bidirectional relationship between OSA dan asma. Dikatakan bahwa prevalensinya sekitar 30-35%. Jadi kalau kita berkatakan OSA ini merupakan suatu spektrum dari primary snoring sampai OSA yang merupakan bagian dari sleep disorder breathing. Ya, bagaimana cara mendiagnosisnya? Cara mendiagnosis yang biasa kita lakukan dengan menggunakan kuesioner, yaitu Epworth Sleepiness Scale, kemudian Stop Bank. Kemudian juga kita melakukan pemeriksaan secara objektif dengan polisonografi, karena yang itu merupakan suatu gold standar, diikuti dengan pemeriksaan linolaryngoscopy untuk melihat di mana lokasi penyumbatannya, dan yang penting juga dilakukan adalah pemeriksaan drug-induced sleep endoscopy. Jadi pada pemeriksaan ini pasien ditidurkan dengan obat sehingga pasien tertidur yang hasilnya akan menyerupai natural sleep. Ini adalah fenomena yang disebut dengan the box and the content. Pada pasien-pasien OSA biasanya boxnya bisa lebih kecil dengan kontensnya besar. Apa saja kontensnya? Kontensnya bisa dari turbinate hipertrofi yang terjadi contohnya pada pasien allergic rhinitis, atau juga adenoid hipertrofi, misalnya pada anak-anak ya dengan sering infeksi. Makroglossia udah bawaan dari dulu ya, jadi lidah yang tebal. Kemudian adanya uvula tonsil dan uvula yang seperti ini. Itu dinamakan telescoping mucosa dari uvula. Ada bawaannya, ada hipognathia, kemudian adanya lingual tonsil hipertrofi. Fenomena inilah yang menyebabkan individu atau seseorang sangat mudah menjadi ngorok atau nantinya bisa OSA. Pemeriksaannya kita melakukan dengan fleksibel laryngoscopy, dan biasanya kita minta pasien untuk menutup hidungnya, menutup mulut, dan menarik nafas. Hal ini disebut dengan reverse Valsalva, sehingga kita bisa melihat
bagaimana sih keadaan dari jalan napas atas sampai di daerah hipofaring. Atau kita juga bisa minta pasien untuk mensimulasi ngoroknya. Ini adalah pemeriksaan drug induced sleep endoscopy. Jadi pada pemeriksaan ini lebih terpercaya. Biasanya kita melakukannya sesudah atau sebelum dilakukan pemeriksaan polisomnografi, dan kita menggabungkan data dari drug induced sleep endoscopy dan polisomnografi untuk melihat penata laksanaan selanjutnya, apakah nanti akan dilakukan konvensional ataukah surgical. Lihat berdasarkan klasifikasi yang dinamakan float classification. Float ini kita lihat bagaimana keadaan velum. Velum itu di belakang hidung yang bisa berkontraksi anteroposterior atau konsentris pada saat tidur. Pada saat konsentris ini biasanya ini lebih sulit karena biasanya berhubungan dengan lingkar leher yang cukup besar, sehingga perlu dilakukan tindakan pembedahan contohnya. Kemudian kita lihat di daerah orofaring. Orofaring ini komponen yang dilihat adalah tonsil di sini. Ada juga dinding lateral faring. Kalau misalnya konsentris, seperti juga yang tadi sebelumnya, ini kemungkinan akan sulit apabila tidak diintervensi secara surgical. Tapi kalau lateral-lateral, oke, mungkin ini bisa diatasi dengan pemberian CPAP misalnya terlebih dahulu. Tapi lihat di sini, ini yang namanya tongue base. Tongue base yang besar akan mendorong epiglotis yang ke dalam, akhirnya menyebabkan sumbatan pada saat tidur yang ngorok yang cukup berat. Ini juga bisa dilakukan reduction, ya, jadi bisa dikecilkan tongue base-nya. Ini yang terakhir, yang ini sulit, karena ini yang kolaps adalah epiglotis. Epiglotis kolaps posterior saat tidur, ini yang disebut dengan trapdoor. Pada saat trapdoor ini, apabila pasien memakai CPAP, ini nggak bisa buka. CPAP bisa membuka ini, CPAP bisa membuka ini, tapi CPAP tidak bisa buka epiglotis. Karena untuk epiglotis, perlu biasanya kita lakukan positioning, atau kita berikan operasi, tapi itu operasi yang cukup sulit ya. Jadi biasanya positioning, dan kita advice pada pasien untuk tidak tidur terlentang. Ini adalah contoh polisonografi yang biasanya untuk dokter THT kita levelnya 2 dengan ambulatory. Nah, penata laksanaannya ini saya kutip dari ECCEP, ini yang paling baru karena in the future memang ada berbagai jenis penata laksanaan bentuk OSA, ya, apakah itu berupa mandibular advancement operasi atau bisa dari dokter spesialis prostodontik, kemudian positioning, kemudian upper airway surgery bisa dengan UP3 contohnya, atau tonsillingual reduction, perubahan posisi. Kemudian training, upper airway muscle training ini digunakan pada kasus tertentu yang diberikan oleh dokter rehabilitasi medik contohnya. Ini yang paling baru adalah hypoglossal nerve stimulation. Ada berbagai jenis obat yang bisa diberikan, acetazolamide misalnya contohnya, atau juga ada supplemental oksigen. Nanti ini lebih detail lagi kalau nanti ada tentang phenotyping OSA. Nah, yang selanjutnya yang sering kita temukan dan yang merupakan faktor-faktor yang juga merupakan faktor asma, faktor reflux, faktor OSA adalah GERD. GERD dan LPR itu berpengaruh pada OSA ya, dan asma karena ada berbagai jenis patogenesisnya ya yang menyebabkan kedeklinan itu terjadi. Jadi dikatakan menurut epidemiologi bahwa sekitar 12 sampai 5% ya pasien-pasien asma memiliki GERD, yang tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Wiwin. Nah, bagaimana sih patogenesisnya? Ternyata yang namanya laryngopharyngeal reflux ini adalah suatu manifestasi ekstraesofageal dari gastroesophageal reflux, di mana reflux saat ini naik ke atas ke daerah hipofaring, ini laring, kemudian microaspirate yang akan turun yang menyebabkan bronchial hyperresponsiveness. Ini yang disebut dengan reflux theory karena ada microaspiration. Tapi ada juga yang dinamakan reflex theory, itu terjadi pada sepertiga distal dari esofagus ini ada reseptor-reseptor vagal reseptor yang akan apabila terjadi expose akan langsung menyebabkan bronchoconstriction. Kenapa disebut manifestasi extraesophageal dari gastroesophageal reflux? Karena tidak cuma LPR saja, tapi manifestasinya kalau di bagian THT ini bisa ke hidung dalam bentuk rhinosinusitis kronis atau ke telinga dalam bentuk OP. Jadi bagaimana kita dokter THT mendiagnosisnya, yaitu dengan menggunakan kuesioner yang disebut Reflux Symptom Index, Reflux Finding Score yang diikuti dengan therapeutic trial. Kita juga melakukan transnasal
esofagoskopi untuk melihat kelainan. Apakah ada kelainan di daerah esophagus bagian distalnya. Ini adalah satu slide yang dipinjamkan dokter Susiana Tamin yang mengatakan bahwa sebenarnya simptom yang paling banyak ya sesuai dengan nanti reflux symptom index adalah rasa mengganjal yang sering dikeluhkan oleh pasien, heartburn, artinya bahwa hampir sebagian besar dari LPR yang terjadi ini disebabkan oleh karena GERD, kemudian mendaham, banyak riak, dan adanya gangguan saat menelan yang ini disebut dengan disfagi mekanik. Ini terjadi pada pasien-pasien. Sekarang apa sih simptomnya? Kita menggunakan apa yang namanya reflux symptom index yang telah divalidasi dengan double probe pH monitoring dan mempunyai nilai sensitivitas yang tinggi oleh Dr. Jamie Kaufman. Kita lihat selama sebulan apakah terdapat suara serak, throat clearing, post nasal drip, sulit menelan, batuk pada saat setelah makan, choking, kemudian batuk yang mengganggu, something stuck in the throat, dan heartburn. Dan apabila nilainya ini dinilai dari 0 sampai 5. Apabila nilainya lebih dari 13, kemungkinan besar ini adalah LPR dengan maksimal skor 45. Dan ini bisa juga lakukan dengan oleh dokter-dokter umum, ya. Jadi bisa men-screen apakah ini pasien reflux apa tidak. Dan bagaimana objektifnya? Kita menggunakan reflux finding score. Reflux finding score ini ada 8 item yang harus dinilai dengan nilai yang baik, sensitivitas spesifitasnya, dengan nilai intra-observer reproducibility-nya baik, dan digunakan juga untuk menilai bagaimana sih improvement dari treatment. Ini yang dinilai, karena kita melihat detail apakah ini ada pseudosulcus vocalis, apakah ini ada hipertrofi comistor posterior, apakah ini ada obliterasi ventricle, apakah ini ada identitas suara, apakah ada granuloma contohnya, apakah ini obstructing. Ini semua bisa dilatih, dan ini semua bisa dinilai dengan nilai lebih dari 7, itu adalah laryngopharyngeal reflux yang erat hubungannya dengan GERD. Nah, bagaimana pelaksanaannya dari GERD dan LPR? Itu pertama adalah lifestyle modification. Biasanya diet. Diet itu karena sangat berpengaruh. Seperti kita ketahui bahwa soft drink, kafein, fatty food, alkohol itu bisa mengganggu transient relaxation di sini. Kemudian bagaimana makan makanan yang sangat berlemak bisa delayed gastric emptying, juga bisa menyebabkan relaksasi dari upper esophageal sphincter. Jadi makanan bisa ini relax, jadi kemungkinan besar reflux saat naik ke atas lebih tinggi. Dan dengan konsumsi high protein food itu bisa menguatkan upper dan lower sphincter. Penata laksananya yaitu dengan menggunakan PPI 2 kali sehari, histamin apabila nocturnal acid breakthrough, histamin 2, antihistamin 2 ya, antagonis yang 2, kemudian antacid apabila ada heartburn. Yang terakhir ada vocal cord dysfunction. Apabila kita berkata vocal cord dysfunction, ini masih merupakan satu topik yang sulit karena gejalanya sangat mirip dengan yang lain. Gejala bisa dyspnea, cough, wheezing, chest tightness, chest pain, throat tightness, stridor, difficulty in swallow. Nah, stridor ini yang sangat menarik karena vocal cord dysfunction ini bisa terjadi sendiri, bisa mirip asma, bisa bersamaan dengan asma. Khasnya adalah pada saat pasien inspirasi, vocal cords harusnya terbuka, tapi pada VCD vocal cords akan menutup. Jadi ada suara seperti stridor. Dan apabila kita lakukan pemeriksaan dengan rhinolaryngoscopy fleksibel, akan terlihat tanda yang khas yaitu aduksi pita suara pada 2/3 anterior dan terjadi posterior ching, jadi terdapat gap di daerah posterior, disertai dengan bunyi napas seperti stridor, seperti itu. Ini yang namanya vocal cord dysfunction. Biasanya caranya, ya kita biasanya bekerjasama dengan dokter paru, dan ini mungkin adalah satu lahan yang kita bisa melakukan penelitian bersama, yaitu dengan iritan. Apabila di inhale iritan, kemudian akan terjadilah yang namanya vocal cord aduksi yang harusnya terbuka. Dysfunction. Jadi biasanya apabila terdapat pasien breathing problem dan apabila ada asma contohnya, dilakukan pemeriksaan spirometri, exhale, exercise ini mungkin lebih udah sudah selesai sebentar lagi. Ya. Kemudian nanti kita lihat apa dia positif atau asma pada setiap asma tapi negatif, atau positif pada asma tapi negatif untuk asma. Jadi ini bisa diobati bersama-sama. Ya, jadi biasanya terapinya adalah
speech therapy. Untuk kesimpulan bahwa ini adalah severe asma yang banyak sekali faktor predisposisinya dan penaksalaannya adalah multidisiplin, ya, jadi kita bisa bekerja sama untuk menanganinya dan ini adalah contohnya sebagai resume. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Evi untuk presentasinya yang cukup jelas sehingga terima kasih Dokter Evi untuk presentasinya yang cukup jelas dan panjang. Jadi kita semua tahu sekarang kenapa asma tidak mudah terkontrol bila mempunyai masalah pada TNT problem. Baik, kita lanjutkan. Nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi, kemudian kita lanjutkan dengan pembicara selanjutnya, Dr. Febri Endra Budi, MKes FI SPH FI SCM. Beliau akan menyampaikan mengenai asthma management, prevent asthma with an environmental approach and maintenance patient safety in health service. Jadi sesuai dengan bidang Dr. Febri, kita ingin mengetahui bagaimana lingkungan dapat membuat asma menjadi lebih baik, lebih terkontrol dan lebih safe untuk pasien-pasien kita. Silahkan Dr. Febri Endra Budi Setiawan. Terima kasih Dr. Paramita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, profesor, para guru besar, para senior yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih bahwa saya diberikan kesempatan untuk bisa terlibat di dalam kegiatan webinar Respina pada sore hari ini. Menarik sekali topik yang disampaikan terkait dengan asma, karena asma ini adalah suatu kasus yang di layanan primer khususnya itu banyak terjadi, dan kalau kita kaitkan dengan sistem jaminan kesehatan kita saat ini adalah kompetensi 4, artinya kompetensi yang harus ditangani di fasilitas kesehatan primer, ya, jadi harus selesai di layanan primer. Dan tadi sudah disampaikan oleh Prof. Vivin dan Dr. Elvi bahwa banyak sekali metode pengobatan, metode kuratif yang dilakukan, dan banyak juga efek samping, ya, atau akibat dari proses pengobatan atau dari proses eksaserbasi dari asma itu sendiri. Maka untuk kali ini saya akan mencoba menyampaikan bagaimana kita melakukan pencegahan asma dari sudut pandang atau dari pendekatan lingkungan, dan sekaligus bagaimana upaya kita untuk bisa memberikan keselamatan pada pasien di saat pasien itu melakukan pengobatan di pelayanan kesehatan, baik itu primer maupun pelayanan kesehatan lanjutan atau rujukan. Karena kita tahu kondisi sekarang ini masih tanda petik adalah kondisi-kondisi yang patut kita waspadai bersama dengan adanya COVID-19 ini. Saya baca di area teman-teman pada hari ini masih terkonfirmasi lebih kurang 2000-an. Ya. Oke, slide saya kesulitan untuk memindah. Oke, seperti yang disampaikan Prof. Vivin tadi bahwa asma adalah satu proses yang kronis, ya, di mana terjadi satu hyperactivity dari bronkus yang disebabkan karena adanya satu stimulus. Dan ini ada satu periode yang berulang dengan gejala-gejala yang saya sebutkan. Saya tidak akan bahas ini, mulai dari kalau bahasa Jawa mengi, ya, atau batuk, atau kemudian nafas yang sesak pendek-pendek gitu, ya, dan terasa berat yang seringkali terjadi pada malam hari atau menjelang pagi hari atau dini hari. Dan ini bisa disampaikan tadi bahwa satu proses yang reversible, jadi bisa kembali lagi baik itu dengan pengobatan maupun tidak. Kalau gejalanya memang ringan, tentunya bisa dengan upaya-upaya yang bisa kita lakukan tanpa pengobatan, maka itu akan bisa kembali. Ya. Slide. Nah, oke. Di Indonesia, di dunia, jadi prevalensi asma seperti pada tampilan ini
Sedangkan untuk di Indonesia pada warna ya antara kuning menuju ke jingga gitu ya. Jadi kalau kita lihat prevalensi dari asma di Indonesia itu berkisar antara 5% gitu ya. Nanti kita bisa lihat di slide berikutnya ya, lanjut. Terlalu lama. Ya, ini adalah slide yang saya ambil dari Riskesdas 2018, bahwa kejadian asma dari seluruh usia di semua provinsi untuk Indonesia di angka 4,5 di tahun 2013 dan alhamdulillah sudah menurun di tahun 2018 berdasarkan hasil di angka 2,4. Jadi cukup besar penurunannya dengan pada saat dulu 2013 Sulawesi Tenggara dan NTT itu menjadi provinsi yang cukup banyak kasus-kasus asmanya. Ya, slide. Dan kalau kita lihat dari usia, ya dari usia memang prevalensi terbanyak ada di usia lanjut. Ya. Sedangkan pada laki-laki dan perempuan tidak ada satu perbedaan bermakna terhadap kejadian asma. Demikian pula dengan tempat tinggal di perkotaan maupun di pedesaan. Artinya bahwa asma ini bisa terjadi pada seluruh kelompok jenis kelamin ya, dari gender tidak ada perbedaan baik itu laki-laki maupun pada perempuan. Tempat tinggal juga demikian. Ya, slide. Berdasarkan ini pendidikan dan pekerjaan itu juga tidak ada satu perbedaan bermakna. Artinya bahwa dari berbagai macam tingkat pendidikan tidak ada satu hal yang membuat kita harus fokus pada satu pendidikan. Demikian pula dengan pekerjaan. Namun pada pekerjaan tentunya kita harus waspadai karena ini terkait dengan, nanti kita akan bisa sampaikan bahwa terkait dengan faktor lingkungan. Lingkungan diantaranya adalah lingkungan di mana kita bekerja. Nah, kalau kita lihat maka di data Riskesdas itu tidak ada perbedaan bermakna. Artinya semua memiliki potensi yang sama untuk terjadinya kasus asma pada seseorang yang memang dia mudah untuk terstimulasi jenis asma. Next slide. Ya, di proporsi untuk kekambuhan, untuk kambuhan dalam 12 bulan terakhir itu masih di angka 57%. Artinya penderita asma itu 50% itu dalam 1 tahun dia kambuh. Nah, ini yang menjadi sorotan. Tadi disampaikan oleh Prof. Wiwi bahwa angka kekambuhan eksaserbasi itu juga akan mempengaruhi efek berikutnya gitu ya. Karena juga di saat dia kambuh maka perlu obat-obatan kembali. Nah, side effect dari obat yang terakumulasi pun juga akan memberikan sebuah masalah bagi diri kita. Lanjut. Nah, kalau kita lihat bagaimana satu konsep terjadinya masalah kesehatan, kita tentunya sangat familiar dengan konsep ini yang kita kenal dengan epidemiologi atau segitiga epidemiologi, bahwa terjadi satu problem itu ada 3 faktor yang mempengaruhi: agent, host, dan lingkungan. Nah, lingkungan yang kita akan sampaikan di sini bahwa ini memegang peranan penting pada terjadinya eksaserbasi asma, ya. Karena host itu kalau dia semakin, tadi disampaikan pula bahwa host itu semakin sering tereksaserbasi, maka dia akan semakin mudah untuk terstimulus untuk timbulnya gejala asma. Maka lingkungan ini memegang peranan yang cukup penting di saat kita mencoba untuk melakukan pencegahan terhadap munculnya asma ya di diri seseorang. Nah, kalau keseimbangan ini bisa terjadi, maka orang tadi tidak akan muncul gejala asma. Nanti akan kita lihat bagaimana asma itu bisa terjadi. Ya. Next. Nah, asma ada 2 faktor besar di sini yang menjadi trigger dan boosternya, jadi pemicu dan mempercepatnya adalah faktor genetik dan faktor lingkungan. Kita tahu secara genetik asma itu diturunkan, di mana faktor dasarnya adalah alergi. Ya, jadi seandainya orang tua seorang penderita asma itu ada faktor alergi, maka bisa dimungkinkan maka anaknya akan terjadi asma kalau dia memunculkan alergi ya. Bisa juga dengan orang tuanya, tetapi bisa dua generasi di atasnya atau generasi yang horizontal. Jadi faktor genetik tidak bisa kita sepelekan ya. Dan
faktornya harus kita perhatikan, namun kita tidak bisa apa-apa dengan faktor genetik, karena tidak bisa kita kelola faktor genetik. Tidak mungkin orang dengan faktor alergi kemudian tidak boleh punya anak, tidak mungkin. Yang kedua adalah lingkungan. Nah, lingkungan ini sangat bisa kita kendalikan, karena banyak sekali faktor-faktor lingkungan yang menjadi trigger dan booster untuk terjadinya asma. Ya. Kalau dia mensensitasi seorang, kemudian bronkusnya terjadi hiperreaktif dan terjadi inflamasi, sebagai dikatakan tadi ada obstruksi, nah, muncullah gejala-gejala asma yang tadi ada meni, ada sesak, ada batuk, ya, nah, seperti itu. Dan ini yang harus kita kendalikan. Dua faktor ini, faktor environment ini yang paling bisa kita kendalikan, ya, karena genetik tidak mungkin kita kendalikan. Oke, next. Nah, kalau kita pelajari faktor genetik, tentunya ada jenis kelamin, gitu ya. Nah, meskipun tadi jenis kelamin dalam hasil riskesdas tidak banyak berpengaruh, gitu. Namun ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa jenis kelamin yang perempuan itu lebih tinggi. Kenapa? Karena mungkin ada faktor hormonal, gitu ya. Dan ras juga demikian. Namun untuk ras saya belum bisa menemukan apa yang menjadi penyebab, ya. Yang pasti atopi atau alergi, nah ini menjadi pemicu dari faktor genetik, kemudian hiperreaksi, ya, hiperreaksi dari saluran pernafasan kita atau tubuh kita. Kemudian ada faktor-faktor yang memodifikasi terjadinya genetik. Jadi ini yang saat ini mungkin harus kita pelajari bersama terkait dengan mutasi gen, gitu ya. Nah, kenapa sekarang banyak sekali muncul kasus-kasus yang terkait dengan masalah genetik, apakah terkait dengan makanan, apakah terkait dengan lingkungan kita yang semakin kotor. Nah, ini perlu kita berikan atau lakukan penelitian yang lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang bisa kita publish ke masyarakat kita. Next, dan selanjutnya. Nah, untuk faktor lingkungan banyak sekali faktor resiko yang bisa kita alami, yang tentunya tidak jauh dari di mana kita berada, yaitu terkait dengan alergen yang ada di sekitar kita, di dalam ruangan, ya. Sederhana sekali debu, karena kita nggak mungkin bisa menetralisir debu sampai steril, nggak mungkin, ya. Pasti ada di sekitar kita, ya. Kadang-kadang kita sering pakai handphone, begitu ya. Handphone itu sudah kemana-mana, tangan kita kemana-mana, kemudian kita pada saat telepon itu bisa terhirup, ya. Dan kalau itu menjadi alergen, maka akan memicu terjadinya asma. Belum lagi alergen di luar, ya, karena kita tahu pada lingkungan kita itu sangat kotor untuk saat ini, ya, terutama pada saat pergantian musim hujan ke musim kemarau yang banyak angin. Nah, ini cukup mengganggu juga, ya. Makanan juga demikian. Kita juga perlu pelajari bahwa makanan pada saat ini mungkin lebih, ya, dibandingkan yang kita itu mungkin lebih banyak fast food, begitu ya, yang kita juga sulit untuk mengontrol itu, ya, dengan perubahan perilaku kita sendiri. Jadi bisa menjadi satu faktor risiko untuk terjadinya asma. Obat-obatan juga demikian. Kita tahu banyak juga obat-obat yang dijual bebas di apotek, ya, tanpa resep dokter, dan kadang-kadang juga di apotek itu, mohon maaf, di apotek itu kadang-kadang juga bukan dari farmasi yang melayani. Kadang-kadang kenapa sakitnya, oh sakit ini kasih obat antibiotik ini, dan seterusnya, yang kadang-kadang tidak ditanyakan apakah ada faktor alergi atau tidak, gitu ya. Ya, karena saya sendiri juga pernah mengalami satu obat yang notabene itu adalah antihistamin, ternyata bisa menyebabkan terjadinya alergi. Kemudian iritan, bahan-bahan iritan, ya, bahan-bahan iritan ini juga terkait dengan lingkungan kita, di mana kita sudah semakin maju, ya. Beberapa waktu yang lalu Indonesia sudah dinyatakan sebagai negara yang lebih maju, bukan berkembang lagi. Nah, tentunya ini mengandung resiko, ya, karena banyak sekali perbaikan-perbaikan atau satu kondisi yang ini perusahaan-perusahaan yang semakin banyak, kemudian agroindustri juga semakin berkembang, di mana dalam agroindustri itu ada bahan-bahan juga yang dipakai yang bisa menyebabkan terjadinya menjadi alergen untuk diri seorang asma.
Dan yang sangat sulit kita kendalikan sampai seperti ini, ya, sampai saat ini adalah asap rokok. Jadi sebenarnya rokoknya tidak bermasalah selagi rokok itu tidak dihidupkan, tidak dinyalakan. Yang jadi masalah adalah asap rokok. Jadi beberapa tempat sudah disiapkan khusus bilik-bilik khusus gitu ya untuk merokok bagi perokok. Tapi kadang-kadang kalau nggak ada yang ngawasi, udah kita merokok di luar. Gitu ya. Kemudian di angkutan umum juga demikian. Kadang-kadang seseorang itu tidak peduli dengan seenaknya mereka menghisap rokok, kemudian asapnya dikeluarkan. Situ di sekitar kita ada anak-anak, ada orang-orang sepuh, orang-orang yang sudah lanjut yang mungkin memiliki faktor risiko. Kemudian polusi dari udara, ya kita tahu polusi udara kita saat ini mungkin dalam kondisi yang tidak bagus juga. Tapi alhamdulillah kemarin dengan PSBB ya katanya lebih bagus ya, lapisan ozon sudah bisa lebih baik. Nah, berikutnya yang menjadi faktor risiko lingkungan adalah exercise induced asthma. Ya. Kadang-kadang ada satu kegiatan kita yang bisa memicu terjadinya asma. Sebagai contoh mungkin pada saat sekarang banyak sekali orang yang bersepeda, gitu ya, melakukan olahraga bersepeda atau lari tapi menggunakan masker karena anjuran pemerintah pakai masker. Nah, ini juga tentunya akan mengurangi proses ya pertukaran oksigen dengan CO2 ya. Saya sendiri kalau sudah berolahraga menggunakan masker ya lumayan berat juga ya, dan ada sedikit sesak juga saya, jadi rasanya itu menjadi pemicu juga. Nah, setelah kita lepas masker sedikit ya curi-curi kondisi begitu ya. Nah, mungkin kalau ada yang mengawasin bisa didenda saya. Dan yang berikutnya adalah cuaca ya. Cuaca ini tentunya berkaitan dengan faktor geografis kita. Mungkin ada daerah yang panas, ada daerah yang dingin seperti saya. Baik ya. Cuaca sangat mempengaruhi, seperti saya di Malang itu cukup dingin pada saat ini sehingga itu bisa memicu orang-orang yang memang memiliki asma. Oke, slide. Nah, penanganannya tentunya melalui upaya biopsikososial, yaitu satu kombinasi promotif, preventif, dan kuratif, di mana untuk kuratif tadi sudah dibahas semua oleh dua narasumber. Oh, mau ketemu Ame. Ya, dan untuk kegiatan promotif preventif inilah menjadi bagian kita yang paling penting ya, bagaimana kita mencegah jadinya asma. Slide. Ya, untuk mengontrol faktor genetik tentunya tidak ada jalan lain. Yang pertama adalah diet. Kalau kita berbicara masalah gender atau atopi tadi ya, kita mulai menata dari saat seseorang itu hamil, kemudian bagaimana pemberian ASI-nya. Nah, jadi ini harus kita perhatikan saat seorang ibu hamil itu dietnya sudah kita perhatikan. Ya. Pemberian ASI eksklusif yang sekarang sudah mulai digalakkan kembali, kemudian mencegah untuk adanya asap rokok, mencegah terjadinya paparan-paparan dari bahan-bahan yang alergen. Ya. Next, untuk lingkungan. Nah, ini yang pertama secara prinsip adalah bagaimana kita mengeliminasi. Nah, mengeliminasi itu bagaimana bisa kita pakai masker, ya, tapi dengan catatan tadi itu kita tidak melakukan satu exercise yang memberatkan pernafasan kita. Ya, kita mengeliminasi, kita menghilangkan semua faktor-faktor resiko ini. Ya, bahannya dihilangkan atau orangnya yang ditahan, gitu. Atau kita menggantikan. Nah, misalnya kalau kita menggantikan itu pada bahan-bahan yang iritan, misalnya kalau seorang pekerja dia harus bekerja di suatu perusahaan, memang itu menimbulkan asma dan dia tidak bekerja, maka mungkinkah misalnya bisa disubstitusi bahannya? Nah, kita bisa diskusikan dengan pihak perusahaan atau pihak kantor yang bisa membuat itu berkurang. Contohnya pemakaian AC juga demikian ya, AC di kantor. Nah, kalau sorotnya di depan kiri mungkin bisa dipindah posisinya. Itulah termasuk juga dalam engineering control gitu ya, di dalam rekayasa tekniknya bagaimana. Jadi, kalau kita tidak bisa mengeliminasi, tidak bisa mengganti, tidak bisa menghambat, maka yang dilakukan adalah rekayasa secara teknik. Dan ini penting untuk bisa kita lakukan pada penderita yang asma. Next, saya yang terakhir di sini. Oh, lanjut saja, dok. Ya. Nah, berkaitan dengan keselamatan pasien, tentunya kita harus menjaga bagaimana pasien itu bisa
selamat dari pelayanan yang saat ini terjadi, ya kita harus menilai resikonya, kemudian mengidentifikasi dan bagaimana manajemen dari resiko pasien tadi, dan kita membuat laporan dan kita menjaga supaya pelayanan itu diminimalkan terjadinya masalah keselamatan pasien ya. Nah, lanjut. Ya, karena tinggal 2 menit, ya cepat saja. Nah, ini kalau kita kenal ada 4 hal di dalam pelayanan kesehatan terjadi insiden, yaitu kejadian yang potensial cedera, kemudian kejadian yang nyaris cedera, dan kejadian tidak ada cedera, dan yang keempat adalah kejadian tidak diharapkan. Tentunya berkaitan dengan keselamatan pasien, semuanya kalaupun terjadi maka itu adalah kejadian tidak pernah kita harapkan bersama. Namun semua ini sebenarnya bisa kita jaga, bisa kita kurangi dengan kita menilai resiko-resiko yang terjadi di dalam melakukan pelayanan. Ya. Jadi kalau misalnya ada pasien yang ragu, maka kita sendiri harus melakukan pengamanan dengan menggunakan APD, ya, tentunya untuk menjaga diri kita maupun menjaga pasien kita. Next. Nah, ini 6 sasaran untuk terjadinya keselamatan pasien. Saya rasa lanjut saja. Nah, ini bagaimana untuk asma? Nah, ini yang terakhir. Mohon waktu 1 menit. Jadi untuk keselamatan pasien asma yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi betul terkait dengan nama ya, usia, kemudian alamat, jenis kelamin. Jadi jangan sampai kita salah mengidentifikasi pasien karena nanti akan berkaitan dengan pemberian obat-obatan. Ya. Jadi obat-obatannya pun harus tepat. Labelingnya pun harus tepat, bagaimana menggunakannya, dan kita harus menjelaskan bagaimana side effect-nya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita meningkatkan komunikasi efektif. Kita menjelaskan kepada pasien dan keluarganya terkait dengan faktor-faktor resiko yang dialami oleh pasien tersebut. Ya, karena kalau terus-terusan diekserbasi tentunya akan membuat pasien menjadi tidak bagus juga kondisinya. Maka langkah yang terpenting adalah bagaimana kita mencegah terjadinya ekserbasi. Dan itu tidak mudah ternyata, karena untuk meminimalkan faktor resiko itu sangat sulit. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, rokok, satu faktor resiko saja, asap rokok itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, seringkali mungkin kita melihat ada seorang bapak merokok dengan menggendong anaknya. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Ya, saya rasa itu untuk keselamatan pasien asma yang penting, kalau yang lainnya hampir sama dengan kasus-kasus yang lain. Saya rasa itu dokter, terima kasih atas perhatiannya, mungkin kita nanti akan diskusi. Bila itu fikirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Febri untuk presentasinya. Baiklah, kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sudah sampai kepada kami ada 7 pertanyaan untuk Prof. Wiwin, 4 pertanyaan untuk Dr. Elvi. Pertanyaan untuk Dr. Feby mohon dapat dikirimkan dan dilanjutkan, akan ditampung oleh panitia dan nanti akan saya sampaikan pada forum ini. Pertama untuk Prof. Wiwin, ada pertanyaan mengenai serangan asma pada ibu hamil dan juga pada pasien DM. Ini saya simpulkan menjadi satu pertanyaan serangan asma. Jadi bagaimana penggunaan kortikosteroidnya, karena di puskesmas yang tersedia adalah Ventolin untuk nebu, Dexa injeksi, dan Aminopilin injeksi. Mungkin Dexa injeksi ini yang dimaksud adalah dexamethasone. Kami persilahkan Prof. Wiwin untuk menjawab pertanyaan ini dahulu, karena yang berikut ada lagi pertanyaan yang lain. Jadi mengenai serangan asma pada ibu hamil dan pasien diabetes. Ya, terima kasih Dr. Pratama Paramita. Yang pertama ibu hamil dulu ya. Ibu hamil di puskesmas adanya salbutamol, dexamethasone, aminofilin. Jadi bisa dipakai ya. Salbutamol itu kadar oksigen dalam darah ibunya kan kurang ya, makanya untuk segera dibuka jalan napasnya yang mengalami obstruksi ya, spasmenya dilonggarkan ya, kemudian dia dengan cepat mendapatkan oksigen ya, dengan demikian maka oksigennya bisa
dipenuhi, ya baik untuk ibunya maupun untuk janinnya. Jadi kita berikan bronchodilator. Bagaimana Dexa? Kalau kondisinya memang cukup berat, ya serangannya cukup berat, ya kita bisa menggunakan injeksi dexamethasone, ya untuk serangan tersebut, ya. Jadi tidak perlu takut karena itu juga membantu mempercepat terjadinya bronchodilatasi oleh reliever tadi, oleh salbutamol, ya. Jadi itu yang bisa diberikan, ya. Tapi kalau aminophilin kita harus pertimbangkan lagi karena mungkin dengan inhalasi atau dengan pemberian salbutamol dengan dexamethasone sudah cukup, ya. Tidak perlu sampai diberikan aminophilin. Bagaimana untuk penderita diabetes? Ya sama, ya. Jadi untuk kondisi akut ekserbasi, ya kita masih bisa memberikan dexamethasone kalau kita khawatir dexamethasone itu menaikkan gula darah. Karena yang terpenting pada saat ekserbasi akut itu adalah memang spasmenya, ya. Prinsipnya untuk kegawatan respirasi pada asma adalah dengan cepat, dan secepat-cepatnya kita memberikan bronchodilator, ya. Jadi kalau memang itu tidak cukup dengan reliever, ya maka kita bantu dengan sistemik steroid, ya, kalau tidak ada inhalasi. Kalau inhalasi ada lebih bagus lagi, ya seperti yang tadi kita lihat di pedoman bahwasanya mulai dari yang ringan sedang saja PDPI sudah merekomendasikan pemberian inhalasi kortikosteroid dosis tinggi 1 mg ya per kali, ya itu diberikan untuk mempercepat membuka jalan napas yang terjadi bronkokonstriksi atau bronkospasme tadi. Demikian. Aminophilin juga untuk penderita diabetes juga tergantung dari kebutuhan. Biasanya sih sudah cukup, kecuali kalau memang tidak respons, baru kita pertimbangkan untuk pemberian aminophilin drip atau bolus. Demikian Dr. Parawita. Setelah mengajukan pertanyaan tersebut, jadi tetap masih bisa diberikan injeksi dexa dan nebulizer salbutamol untuk pasien-pasien yang mengalami serangan, baik pada ibu hamil ataupun pada pasien-pasien dengan DM. Kemudian pertanyaan selanjutnya untuk Dr. Elvi. Ada pertanyaan, bagaimana tata laksana vocal cord dysfunction dengan lebih detail? Pertanyaannya seperti itu. Mohon bisa dijawab mungkin. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Memang kalau untuk tadi tidak ditayangkan penata laksanaan lebih jelas, tapi sebenarnya dengan kita melihat bahwa vocal cord dysfunction ini ada hubungan dengan asma apa tidak, itu harus kita tentukan terlebih dahulu. Kalau ada hubungan dengan asma, tentu saja penata laksanaannya bersama-sama. Tapi apabila isolation tidak berhubungan, ini biasanya kita lakukan speech therapy. Speech therapy relaksasi, karena biasanya VCD ini juga bisa karena ada stres. Tapi juga seperti yang telah saya sebutkan tadi, VCD ini bisa terjadi karena iritan yang disebabkan oleh kelainan THT lain. Contohnya adalah GERD dan juga chronic rhinosinusitis. Jadi tentu saja kita juga harus sesuai penata laksanaan dengan kelainan yang mendasarinya. Jadi kita lihat dulu apa penyebabnya, apakah itu isolated, biasanya stres, ataukah biasanya ada dengan asma, atau ada komorbid lain di bagian THT, contohnya ada GERD, atau adanya chronic rhinosinusitis. Begitu. Jawaban dari Dr. Elvi mengenai vocal cord dysfunction. Cari dulu penyebabnya. Kemudian pertanyaan untuk Dr. Febri. Adakah manfaat penggunaan air purifier untuk asma? Karena memang belakangan ini sangat banyak sekali ditawarkan di pasaran pembersih ruangan. Apakah cukup efektif untuk asma? Kami persilahkan. Baik, terima kasih dokter. Jadi kalau kita melihat apakah efektif atau tidak, tentunya kita lihat satu,
bahan-bahan yang digunakan. Kalau memang bahan-bahan itu menjadi bahan-bahan alergen untuk seorang, tentunya bukan memperbaiki ya, malah mengurangi atau membuat terjadinya stimulus pada diri seorang, gitu ya. Belum lagi kalau itu bukan air pembersih udara yang sebenar-benarnya, gitu ya. Karena tampaknya kok saya nggak yakin, secara pribadi saya nggak yakin dok pembersih udara, karena kan dia kecil begitu, sedangkan ruangannya cukup besar, ditarik, dibersihkan, ya, kemudian dilepaskan lagi. Nah itu juga kita tidak bisa tahu. Mungkin perlu dilakukan satu penelitian dok, penelitian bersama-sama antara di bidang kesehatan kerja, kemudian di bidang ahli paru, kemudian di kesehatan masyarakat terkait dengan air purifier. Demikian dok. Apakah pembersih udara ini juga sama dengan exhauster yang tekanan negatif? Oh, oke. Kalau menurut saya kayaknya berbeda ya dok ya, menurut saya berbeda karena exhauster langsung keluar gitu ya, kalau exhauster langsung keluar, jadi udara yang ada di dalam langsung tarik keluar. Sedangkan kalau air purifier mungkin ada di dalam situ udah diolah begitu ya. Ini pemahaman saya, mungkin nanti bisa dikoreksi oleh Prof. Wiwin maupun Dr. Elvi begitu. Jadi berbeda pemahaman saya, namanya exhauster berarti ada udara yang di dalam itu kita tarik keluar, kita buang, memang betul seperti itu. Jadi bisa ditambahkan nanti Dr. Elvi maupun Prof. Wiwin. Dr. Elvi bisa menambahkan atau Prof. Wiwin? Ya, jadi kalau tekanan negatif, itu memang kita menggunakan teknologi untuk menarik udara sehingga udara itu tidak bersirkulasi di ruangan itu, ya, ditarik sehingga dia menjadi negatif, ya. Maksudnya adalah supaya udara yang ada di ruangan itu tidak di situ saja, jadi ditarik keluar, yaitu tekanan negatif, ya. Sedangkan air purifier itu memang sifatnya adalah untuk menyaring saja, menyaring partikel-partikel ya sesuai dengan speknya itu, ya, apa yang diinginkan, ya. Kalau seperti sekarang ini memang mengklaim bisa menyaring sampai sekian nanometer, itu bisa saja, ya. Jadi memang udara itu disaring, ya, partikel-partikelnya, sehingga yang dikeluarkan lagi itu yang tidak mengandung partikel yang disaring tersebut, ya. Tapi berbeda dengan tekanan negatif. Kalau tekanan negatif memang tekanannya dibuat negatif sehingga udaranya tidak kembali ke situ lagi, ya. Sehingga untuk tindakan-tindakan yang menyebabkan aerosol, ya, di tekanan negatif itu menjadi lebih aman, ya, karena dia tidak beredar di situ saja, tapi sudah ditarik oleh mesin, ya, yang ada di ruang tersebut, ya, sehingga udara yang ada di situ, ya, tidak itu saja, tapi udara yang lain yang berada di situ, ya. Demikian. Tapi ada komentar, kami persilahkan pendapat. Iya, saya setuju dengan Prof. Wiwin juga bahwa sebenarnya yang namanya purifier itu mungkin sebenarnya seperti air filter ya, high efficiency particulate air filter yang memang speknya berbeda-beda, dan kadang-kadang kita juga harus jeli ini sebenarnya true HEPA atau HEPA-like. Nah ini yang membuat bingung masyarakat, ini apakah ini seperti, karena memang untuk yang benar-benar true HEPA ini biasanya dilakukan bersama-sama dengan UV, contohnya untuk aerosol. Tapi untuk yang HEPA-like itu tidak seperti itu speknya, sehingga harganya bisa lebih murah, dan itu yang digaung-gaungkan di masyarakat. Oke, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan mengenai Montelukast, sodium Montelukast pada pasien dengan riwayat asma dan juga untuk yang rinitis. Ini nanti mungkin Dr. Evi juga dapat menjawabnya. Berapa lama pemakaian maksimal Montelukast dan apakah perlu tapering off untuk menghentikan pemakaian Montelukast? Mungkin ini untuk Prof. Wiwin dahulu. Kami persilahkan Prof. Wiwin. Ya, jadi Montelukast ini kan anti-leukotriene, ya, antagonis reseptor antagonis leukotriene, ya.
Jadi kalau kita kembali ke asma stabil, untuk mengontrol asmanya, kita mengenal ada beberapa step nih, step 1, step 2, step 3, dan selanjutnya. Nah, anti leukotriene ini digunakan di step 2 ya, di step 2 bila derajatnya sudah lebih dari intermittent, ya, sudah lebih sering serangannya, ya, maka dianjurkan untuk diberikan controller. Nah, controller ini kalau di guideline-nya itu yang dianjurkan pertama kali adalah low dose inhalasi kortikosteroid, ya. Tetapi kalau tidak mungkin atau kalau ada sesuatu yang tidak mungkin diberikan, ya, kita bisa menggantinya dengan leukotriene antagonis reseptor tadi, ya. Salah satunya adalah montelukast, ya. Montelukast diberikan 10 mg sehari, ya, selama pasien tersebut belum terkontrol. Jadi kita mengontrol, tujuannya untuk mengontrol, karena short acting beta 2 agonis itu tidak cukup untuk mengatasi serangan-serangannya, ya. Jadi supaya serangannya tidak timbul lagi, diberikan controller, ya, tapi bukan inhalasi steroid, tapi kita berikan leukotriene antagonisnya, ya. Kita kenal dengan montelukast, ya, atau kalau ini kita bisa ke simonarin atau simuler, ya. Demikian. Jadi kalau taperingnya itu tergantung dari terkontrol atau tidak. Ya, seperti pemberian inhalasi steroid pun untuk mengontrol kita juga mengenal ada step down. Jadi kalau sudah tercapai terkontrolnya, ya, maka kita berusaha juga untuk mengurangi baik frekuensi maupun dosisnya apabila memungkinkan, ya. Tapi kalau tidak memungkinkan, memang dia harus terkontrol dengan itu, kita bisa berikan seterusnya. Demikian, Dokter Paramita. Terima kasih Prof. Wiwin. Dr. Elvi, kami persilahkan menyambung pertanyaan ini, bagaimana dengan rinitis alergika dalam penggunaan montelukast sodium. Terima kasih atas pertanyaannya. Seperti kita ketahui bahwa leukotriene ini ada di late phase daily allergy. Jadi memang juga ada kontribusinya pada kasus-kasus di mana terjadi sumbatan hidung. Jadi apabila ada sumbatan hidung, ini bisa dilihat dari total nasal symptom score, yang itu bisa seperti juga ada FAS-nya. Apabila terdapat sumbatan hidung, itu bisa dikombin antara intranasal steroid dengan montelukast. Menurut guidelines yang baru, jadi kita itu mesti melihat berapa lama itu tergantung dari FAS-nya. Apabila FAS-nya sudah turun, ini bisa dihentikan atau dikurangi, tapi biasanya untuk montelukast ini penggunaannya memang tidak sebentar. Ya, bisa 2-4 minggu. Jadi yang penting ini anti leukotriene ini diberikan apabila ada keluhan sumbatan hidung. Ya. Pertanyaan selanjutnya, kita masih punya waktu cukup untuk Dr. Febri. Untuk daerah yang padat penduduknya, bagaimana mengedukasi warga di lingkungan sekitar untuk meningkatkan kesadaran pentingnya lingkungan sehat bagi penderita asma yang terdapat di lingkungan tersebut? Apakah ada pengalaman dokter pendekatan melalui Pemda atau RT RW setempat? Ya, baik, silakan. Ya, ini memang tidak mudah karena 50% masyarakat kita itu tinggal di kampung yang padat, gitu, ya, tidak terkecuali di Jakarta, di Bandung, di Malang sekalipun juga banyak. Memang tidak mudah, dokter. Salah satunya adalah bagaimana kita meminimalkan alergen-alergen yang dari luar. Salah satunya adalah asap rokok. Itu yang seringkali susah untuk kita lakukan satu proses edukasi. Ya, jadi seringkali saya sampaikan, kalau pengalaman saya bilang, tolong jangan rokoknya dikurangi. Jawabannya mereka adalah, sudah dong, sudah saya kurangi dari 10 cm tinggal 2 cm. Nah, ini tidak mudah. Ya, banyak sekali memang kejadian, dokter, ya. Kadang-kadang dia itu saya bilang tadi, gendong anak pun dia merokok, gitu ya. Ini kan bisa saja anaknya next kemudian hari dia bisa menjadi asma. Kalau kita kerjasama dengan Pemda, ya Pemda saya rasa sudah banyak ini memberikan instruksi rokok di tempatnya ditentukan. Kalau saya dulu pernah pengalaman adalah kerjasama dengan lingkungan setempat, dengan orang-orang yang dituakan, dengan orang-orang yang
dihormati di situ. Itu tampaknya lebih mengena, ya, lebih mengena dan bisa diarahkan bagi mereka yang seperti perokok tadi untuk di luar. Kemudian lingkungan sekitar rumahnya juga harus dibersihkan. Ya. Jadi debu ya memang kita tidak bisa. Terutama tinggal di misalnya perusahaan, contoh pabrik gula. Pabrik gula itu kalau dia lagi giling begini, mau tidak mau tiap hari pasti ada bekas-bekas ini ya, sisa-sisa pembakaran dari gula tadi, proses gula tadi. Dan itu nggak mungkin kalau kita suruh stop ya pabrik gulanya stop. Jadi kalau sudah waktunya giling mau nggak mau ya kita bersihkan, kemudian angin-angin rumah kita tutup. Jadi kayak tadi dokter Prof Gini menyatakan tekanan negatif gitu. Nah, tapi mengeluarkan mengekshauskannya juga perlu biaya. Nah, kita terkait lagi dengan masalah ekonomi. Jadi ya kita hanya bisa berikan edukasi, dibersihkan. Dan kalau membersihkan jangan pakai kemucing ya, sulak itu, tapi kita pakai lap yang basah sehingga terangkat tidak malah menyebar. Demikian, dokter. Itu tadi pertanyaan dari Yayasan Asma kali ya, karena Yayasan Asma sampai saat ini pun masih belum bisa untuk membantu masyarakat dalam mengurangi pajanan asma pada lingkungan masing-masing. Baiklah, bila tidak ada pertanyaan lagi, bisa kita tutup sesi pada sore hari ini. Akan saya kembalikan kepada pihak MC. Silahkan Dr. Duni dan Dr. Vinci melanjutkan acara ini. Terima kasih kepada pembicara, Prof. Wiwin, Dr. Elvi, dan Dr. Budi atas joinnya, sumbangannya kepada Respina dalam webinar sore hari ini. Terima kasih Dr. Tawalita. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada moderator kita hari ini, Dr. Pratsna Paramita, spesialis paru FCCP, dan juga kepada para pembicara kita hari ini yang hebat-hebat, Profesor Dr. Wiwin Heruwiono, PhD, spesialis paru konsultan. Terima kasih, Prof. Dr. Evi Zulka, spesialis THTKL konsultan. Terima kasih, Dr. Evi. Dr. Febri Endra Budi, MKes, FISPH, FISCM. Terima kasih, Dr. Febri. Terima kasih atas kesediaan para pembicara untuk berbagi ilmu dengan kami yang tentunya sangat menarik dan jelas sekali telah kami dengarkan yang telah disampaikan kepada kami. Terima kasih juga kepada para teman sejawat yang telah setia mengikuti webinar ini sampai dengan selesai. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat dalam webinar ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dalam praktek kita sehari-hari. Ya, teman sejawat yang kami hormati, mohon maaf, sebelum acara ini kami tutup, kami mengingatkan kepada TS untuk mengikuti post-test sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Linknya akan tertera di layar seperti berikut. Baiklah teman sejawat yang berbahagia, karena keterbatasan waktu, akan kami tutup acara webinar kita pada sore hari ini. Sampai jumpa di acara webinar Respina selanjutnya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. "どうして君が泣くの
まだ僕も泣いていないのに自分より悲しむから辛いのがどっちかわからなくなるよガラクタだったはずの今日が二人なら宝も